Tuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dalam pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, isu utang 50 miliar yang melibatkan bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, terus bergulir jelang Pilpres 2024. Anies membantah punya utang miliaran rupiah ke Sandiaga. Ia menjelaskan uang 50 miliar rupiah itu adalah pemberian dan dari pendukung saat pilkada. Polemik bermula saat Sandi mengungkap ada perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat Pilkada DKI 2017. Ia tak mengungkap isi perjanjian, tetapi isu merembet ke utang piutang saat Anies dan Sandi menjadi pasangan calon di Pilkada. Apa motif dibalik pengungkapkan hutang 50 miliar? Apakah biaya politik demokrasi sangat mahal? Kemudian apakah kegaduhan isu utang Anies di Pilkada DKI bentuk politik saling sandera? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang analis politik dan media, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan pemirsa. Alhamdulillah. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Bung Hanif, pencalonan Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan Pilpres 2024 dihadang isu tak sedap. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut memiliki perjanjian utang senilai 50 miliar kepada Sandiaga Uno saat bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada 2017 lalu. Menurut Bung Hanif, apa motif dibalik pengungkapan isu 50 miliar tersebut, Bung? Ya, ini sangat menarik ya kalau kita cermati ya. Jadi kontestasi Pilkada Jakarta 2017 ini diungkap 2023 ya. Artinya 5 tahun berlalu sudah kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Nah, dan juga kita ketahui Pak Sandiaga Uno juga hanya di tengah-tengah pemerintahan Anies Sandi ya, yang kemudian Pak Sandi naik level ya menjadi cawapres dari capres Prabowo Subianto. Nah, kalau kita amati isu-isu yang berkembang saat ini terkait isu utang 50 miliar, nah kalau saya cermati lagi itu kan sebetulnya di dalam isi perjanjian itu kan begini ya. Jadi kalau Anies Sandi menang, maka uang 50 miliar ini tidak dianggap sebagai utang. Nah, namun kalau Anies Sandi kalah ya dalam Pilgub DKI Jakarta, maka 50 miliar ini dikembalikan. Dan sekali lagi di dalam politik demokrasi ya, ketika proses kampanye itu pun dana-dana itu kan masuk dari banyak orang ya, baik itu pribadi, perusahaan ya, kemudian kelompok-kelompok tertentu yang memang ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Nah, ini yang kita harus cermati. Bagaimana juga waktu itu juga ada misalnya mengumpulkan koin ya untuk pemenangan salah satu pasangan. Nah, saya menengarai bahwa motif ini yang pertama adalah di tengah ini ya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem ya, yang mengikuti koalisi yang lain seperti Demokrat ya, PKS dan yang lain ya. Nah, ini tentu juga terkait dengan elektabilitas ya. Nampaknya Anies ini masih berada di atas angin ya. Meski juga di beberapa survei itu juga mengalami penurunan nilai. Nah, di sisi lain juga yang kedua, Anies juga sering diidentikan ya dengan kelompok-kelompok yang waktu itu dikatakan misalnya
berkaitan dengan kelompok radikal atau yang lain sebagainya, kelompok yang setuju dengan khilafah dan sebagainya. Padahal sama sekali Anies tidak berkaitan langsung dengan hal itu ya. Namun ini karena opini politik itu juga dipengaruhi oleh opini publik ya, maka mau tidak mau ini juga adalah upaya untuk menggoyang ya nilai dari elektabilitas Anies Baswedan yang sebetulnya ini digadang-gadang oleh ya pendukung Prabowo Subianto dan Sandi ya pada waktu Pilpres kemarin karena memang ingin harapan baru. Di sisi lain juga ini adalah periode yang Presiden Jokowi juga tidak bisa mencalonkan kembali karena kan sudah dua kali ya menjadi presiden, perkecualian beliau mau nyalon lagi sebagai cawapres kan gitu ya. Nah ini hitung-hitungan politik tersendiri kan begitu ya. Nah berlepas apakah nanti ada penundaan pemilu, kemudian juga apakah nanti koalisi itu akan berubah, apakah Anies akan jadi capres yang sudah pasti dan sebagainya ini masih perhitungan khusus ya karena memang Pilpres maupun pemilu itu Februari 2024. Nah, dan yang ketiga, motif dari balik pengungkapan ini kan sebetulnya ini pelajaran penting bagi rakyat Indonesia bahwa politik di dalam sistem demokrasi itu meniscayakan ya harga yang mahal. Jadi harga dari sebuah demokrasi itu mahal ya. Nah, ini yang ketahuan 50 miliar, belum yang lain. Setingkat ya kalau di bawah misalnya kita katakan udahlah ini dipotong 50%-nya ya. Oh, kalau gitu jadi bupati ya 25 miliar misalnya. Itu bantuannya ya. Bisa jadi 100 M juga ada ya. Karena saya beberapa kali juga bertemu dengan tokoh-tokoh politik itu juga ada yang mengungkapkan calon bupati itu harus rela mengeluarkan 100 miliar kan gitu ya. Nah, lagi nanti diturunkan sampai kepala desa ya. Jangan kepala desa udahlah kepala desanya cuma 10% aja lah. Mungkin ya bisa 10 M atau di bawah itu ya. Nah, artinya sekali lagi ada uang di balik setiap pencalonan. Begitu, Mas Nanang. Luar biasanya. Ada uang di balik setiap pencalonan. Kenapa nggak ada uang di balik kota masjid? Karena kalau di balik batu itu udang, Mas Nanang. Bukan uang ya, sekali lagi. Wah, baik. Nah, Bung Hanif, apakah munculnya pengotak-atikkan komitmen di masa lalu antara Anies dan Sandiaga merupakan gambaran adanya politik saling sandera atau jangan-jangan ini hanya sinetron? Monggo. Ya, kalau sinetron tentu ini ada sutradara berseri ya. Nah, saya melihat biasalah di dalam politik demokrasi itu saling sandra. Dan ini mengindikasikan bahwa politik demokrasi itu penuh dengan skandal, kan gitu ya. Skandal yang baik itu nampak di hadapan publik ya, ataupun juga yang tidak nampak. Nah, biasanya dosa-dosa politik itu akan diungkap ya ketika si politisi itu sukses atau apa. Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, dulu kalau kita pernah belajar dari kasus Pilgub di Jawa Timur ya, pernah ada salah satu calon wakil gubernur yang eh, ada foto syurnya itu tersebar luas, nah kan, sehingga beliau mengundurkan diri dari Cawagup ya. Padahal berpasangan dengan calon dengan wakil gubernur sebelumnya ya yang maju sebagai calon gubernur pada kontestasi kemarin itu. Nah, ini hal yang biasa, politik saling sandra, politik dagang sapi, ya kan? Kemudian politik adu domba, kemudian politik yang itu membeli kucing dalam karung. Pokoknya itu kita bahkan semuanya kepada sistem politik demokrasi yang ada saat ini. Nah, karenanya saling sandra itu juga nampak. Nah, apalagi ini kan didukung oleh media. Jadi karakter media itu kan biasanya kalau seseorang yang itu tidak terikat ya atau tidak taat mengikuti ritme permainan dari sang bandar misalnya di sini sutradara dari eh, model pencapresan atau politik di Indonesia ini maka akan diungkap dosa-dosanya ke publik. Nah, dan sekali lagi ini kan kaitannya dengan reputasi kan begitu ya. Susah loh ya membangun reputasi itu ya. Nah, kalau kita sudah dikenal oleh publik dengan reputasi yang jelek, mengembalikannya itu nggak cukup setahun 2 tahun ya. Bisa jadi ya bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai anak cucu kita. Atau paling nggak nanti kita dicatat dalam sejarah ya, sebagai politisi busuk. Misalnya begitu ya, kalau kita ini memiliki reputasi yang jelek. Nah, ini yang ini ya. Nah, sayangnya di Indonesia ini kan kadang-kadang rakyat ini kan apa ya, amnesia lupa gitu ya. Oh dia pernah korupsi, nyalonkan lagi.
ya dipilih ya hanya karena iming-iming uang. Nah, jadi ini ya bukan hanya sebuah sinetron tapi ini ya sebuah apa ya? Sebuah satu paket lah ya di dalam sistem politik demokrasi, saling sandra tadi ya, dagang sapi juga, ya adu domba dan lain sebagainya. Seperti Ya, itu Masya gambarannya Mas Allah. Nan. Nah, baik tadi udah kita sindir ya bahwa biaya politik demokrasi sangat mahal sampai tadi jualan sapi segala. Dan apakah pada kasus ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik demokrasi tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, tapi kepentingan yang abadi. Ya, tampaknya ada gium itu atau ya itu ada benarnya juga ya. Mengingat yang pertama kalau saya cermati ya, eh, sistem pemilu di Indonesia ini kan berbiaya mahal ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara yang menganut sistem politik dengan demokrasi ya. Ini berbeda dengan sistem kerajaan ya kan yang ya nggak usah rame-rame pemilu ya kerajaan, tinggal nanti raja wafat anaknya yang jadi ya. Nah, kalau kita cermati yang pertama itu kan dari biaya penyelenggaraannya saja sudah berapa triliun kemarin ya. Ya, mungkin hampir menyentuh 100 triliun rupiah ya. Ya, itu pun juga untuk kertas suara. Ya, saya nggak tahu nanti kotaknya itu apa kardus atau memang dari besi ya. Kemudian kardusnya dikunci. Nah, ini kan kemudian juga membayari petugas ya yang ber apa pada waktu itu ya yang pada waktu hari H pemilunya dan sebagainya itu masih dari penyelenggaranya ya yang pertama. Yang kedua ini calon ya, ya baik itu nanti calon capres cawapres maupun calon anggota legislatif ya, ataupun siapapun lah calon bupati maupun gubernur. Nah, itu juga butuh biaya, ya kan? Karena memang juga diatur di dalam undang-undang ya sebetulnya. Memang ada pembatasan dan nanti biaya-biaya kampanye itu kan juga ada pelaporan. Nah, sayangnya kadang-kadang pelaporan itu nggak sesuai faktual ya, semuanya seperti itu ya kan. Kenapa? Karena biaya coba pemirsa bayangkan ya, ya. Politik saat ini kan politik yang cenderung transaksional, ya kan. Satu suara itu memiliki sebuah harga, ya entah itu 50.000 rupiah, 100.000, bahkan mungkin sampai 500.000 rupiah, ya. Nah, ini yang masyarakat juga seperti itu adanya. Masyarakat tidak dididik dengan politik yang benar, masyarakat cenderung juga dipolitisasi, ya kan? Masyarakat juga cenderung apa? Cuman dibeli, ya. Makanya kampanye-kampanye nanti misalnya jangan mau uangnya, kemudian itu nggak akan berlaku, ya. Oh, ini ada transaksional kan, gitu ya. Nah, ini yang ini. Coba kalau mau bertanya nanti kepada tim pemenangnya, habis berapa ya untuk bisa menang? Ya, itu kalau dari satu orang, orang yang lain, ya kan? Kemarin saya beberapa waktu ya caleg saja itu pada waktu itu dia modalnya 500 juta ya untuk ya semacam-macam, buat kaos, banner, di mana-mana lah. Jadi biaya politik itu sangat mahal. Makanya salah satu buku yang ditulis oleh Pak Pramono Anung itu kan mahalnya demokrasi, memudarnya ideologi. Nah, seperti Masya itu Allah. Mas Nanang. Baik, terakhir Bung. Publik terus dibombardir oleh kasus-kasus korupsi. Apakah lama-kelamaan berita korupsi akan semakin kehilangan aspek breaking news-nya atau aspek eh, ini ya, aspek hits-nya gitu. Dan apakah politik demokrasi yang dilakukan oleh rezim reformasi justru memproduksi korupsi yang tiada henti? Dan sekali, sekali lagi, apakah demokrasi layak dipertahankan? Ya, memang kekuasaan itu kan cenderung korup ya, power tend to korup. Nah, itu kan sebagaimana disebutkan oleh ilmuwan politik kan begitu. Nah, memang di dalam sistem demokrasi untuk berbuat korupsi itu sangat mudah ya. Ya, kadang-kadang ada politik Wiro Sableng ya 212 ya. Jadi apa? 2 tahun ini membalikan modal ya, 1 tahun ngurusi rakyat, 2 tahun lagi siapan untuk pemilu berikutnya. Ini politik Wiro Sableng 212. Nah, karenanya berita korupsi maupun pejabat yang korup itu senantiasa menghiasi di negeri ini. Bahkan selama sistem demokrasi ini yang diambil, maka sifat koruptif, kemudian aktivitas korupsi, ya pejabat yang OTT KPK
dan sebagainya itu akan senantiasa menghiasi. Ya tinggal dipilih saja mau level bawah, level menengah ataupun level atas dan siap dipublikasikan siapa yang nanti menjadi tersangka atau menjadi koruptor. Nah, ini dan ketika politik demokrasi ini juga lahir ya dan diambil oleh negeri ini, maka ya tadi korupsi, kemudian penyelewengan kekuasaan, lalu juga sikap otoritarian dalam hal konstitusi itu sering berkelindan gitu ya. Sebagaimana ya kayak ini lingkaran setan kan begitu ya. Nah, karenanya sungguh naif kalau kita sebagai seorang muslim khususnya yang menjadi mayoritas di negeri ini masih mempertahankan demokrasi. Demokrasi tidak seindah slogan yang didengungkan selama ini ya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jangan-jangan sekarang sudah berubah ya dari konglomerat untuk konglomerat oleh konglomerat kan gitu ya. Ya. Atau juga yang lebih mengerikan lagi dari oligarki oleh oligarki dan untuk oligarki kan begitu. Sehingga siapapun nanti politisi yang ditampilkan di publik itu ya sebatas pion-pion ya atau wayang yang dimainkan ya yang tentu ingin ini menguntungkan ini ya. Makanya ya saya secara pribadi ya menyerukan kepada umat Islam di negeri ini untuk mengambil ya sistem Islam, politik Islam. Sebab politik Islam itu kan bermakna mengurusi urusan umat ya dengan syariat Islam secara kafah ya, secara menyeluruh. Dan politisi yang dilahirkan maupun penguasa lain dari itu kan mempunyai yang pertama adalah sifat amanah ya dan dilandasi oleh akidah yang sahih, akidah Islam ya. Takut akan tidak hanya hisab di dunia tapi juga hisab di akhirat kelak ya kan begitu ya. Kemudian juga dia kafa'a ya, mumpuni ya untuk mengurusi negeri ini ya. Jangan sampai orang yang tidak mumpuni itu tampil sebagai penguasa ya kan. Apalagi yang tampil juga orang-orang yang tidak berkompeten ataupun orang-orang jahat yang ada di negeri ini. Nah, ini yang tidak ingin kita 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 inginkan. Nah, karenanya perubahan ke arah yang lebih baik itu adalah ya tiada lain perubahan kepada Islam. Mau apa lagi coba? Ya, ya. Karena apa? Selama sistem itu masihnya tetap, maka perubahan itu mungkin akan terjadi, tapi tidak secara fundamental. Kasus-kasus korupsi, kasus-kasus penyelewengan, maupun kasus otoritarian di dalam konstitusi akan nanti akan terus berulang. Nah, ini kan kita tidak belajar dari yang kemarin. Nah, karenanya penting bagi kita untuk mengambil politik Islam sebagai sebuah jalan perubahan. Nah, jadi kalau kita mengharapkan perubahan itu dari manusia, ya itu sangat salah. Karena yang bisa merubah keadaan itu hanya Tuhan ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu Allah sudah memberikan sebuah panduan yang sohi, yang lengkap ya di dalam syariah Islam itu mengatur urusan berbangsa bernegara, mengatur hukum, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Nah, tinggal manusia itu mau mengambil dan menerapkannya aja. Nah, sesimpel itu sebetulnya ya. Nah, ini di antara hiruk pikuk terkait dengan pengungkapan motif 50 miliar ini sebenarnya menyadarkan kepada kita bahwa mari umat ini memiliki kecerdasan politik ya. Dan tentu kecerdasan politik adalah dengan politik Islam. Seperti itu Mas Nanang. Baik, Masya Allah. Cerdas politik dengan politik Islam. Nah, ini yang perlu kita kita garis bawahi bersama-sama. Baik. Baik, terima kasih Bung Hanif atas waktunya. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini dengan Bung Hanif. Nah, semoga kita mendapatkan banyak manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanastian undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.